Kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di maghrib ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita terkait dengan fikih salat. Pembahasan kita masih di salat jamaah insyaallah. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai akhir kelak. Kita masuk di poin pembahasan di malam hari ini, Pak, membahas tentang istihbab takhfifil imam, ya. Sunnahnya imam meringankan bacaannya, ya, diringankan salatnya. Sebelumnya pernah kita bahas itu, ya. Dengan batasannya sudah juga pernah kita jelaskan juga, ya, Pak. Jadi memang pada dasarnya yundab, disunnahkan bagi imam itu untuk meringankan sholatnya bagi para makmum, ya, itu pada dasarnya. Tapi ringan kemarin kita sudah jelaskan kalau standar Rasulullah pernah kita lihat, ya Pak, ya. Memang kembali kepada kebijaksanaan sang imam, dan makmum juga harus ya sabar kalau seandainya imam agak memanjangkan. Pada dasarnya begitu Pak hukumnya. Jadi disunnahkan memang untuk diringankan. Ringan itu balik kepada si imamnya, tergantung kondisinya ya Pak ya. Kalau berdasarkan hadis, ya, hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah, Nabi SAW itu mengatakan, menjelaskan kepada kita, idza shalla ahadukum bin nasi, kalau salah seorang di antara kalian menjadi imam, ya, memimpin imam, ya, falyukhaffif, maka ringankanlah. Fa inna fihi mudha'if, karena di antara mereka itu maksudnya jamaah itu ya Pak ya, ada yang dhaif, yang lemah, ada yang sakim itu artinya sakit, ada wal kabir itu artinya sudah sepuh, Pak ya. Fa idza shalla li nafsihi, kalau salat sendirian falyutawwil ma sya. Kalau salat sendirian ya silahkan berpanjang-panjang sesuka hati kita. Cuman ketika jadi makmum ya memang diringankan ya. Kemudian karena di tengah-tengah mereka ada yang dhaif, ada yang lemah, ada yang sakim, yang sakit, dan ada yang kabir atau sepuh, ya. Ada yang sudah sepuh. Terima kasih. Kemudian berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah, inni la adkhul fis shalah, aku mengerjakan salat, wa uridu italataha, ya, dan aku ingin memanjangkan salatku. Jadi saya mulai mengerjakan salat, kata Rasulullah, dan ingin memanjangkannya, ya, ingin dipanjangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asma'a buka as-sabi. Nah, ketika aku berkeinginan untuk memanjangkan sholat itu, kata Rasulullah, aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Ya, jadi Rasul baru masuk sholat Pak, kedengaran suara tangisan ya Bu ya, tangisan anak kecil. Maka fa'atajawwaz fi sholati, kata Rasulullah, aku cepatkan sholatku. Jadi Rasulullah pas awal itu Pak, dalam riwayat Anas itu, awalnya Rasulullah pengen memanjangkan. Cuman ketika udah takbiratul ihram, udah mau baca ayat itu, Rasulullah mendengar tangisan anak
kecil ya. Kemudian kata Rasulullah fa atajawwaz fi sholati. Kemudian aku cepatkan sholatku. Tajawuz itu artinya dicepatkan, diringankan, bukan cepat dalam artian seperti burung gagak matuk kayu Pak ya, dalam hadis itu bukan begitu. Agak diringankan, dicepatkan ya. Mimma a'lam min syiddati wujdi ummihi min bukai, karena saya berdasarkan pengetahuan saya ya, perasaan ibunya udah nggak nyaman ya Pak ya, karena tangisan anaknya. Karena kita bilang tadi itu kembali kepada kebijaksanaan imam. Ya, imam kan tahu makmumnya ya, tahu makmumnya seperti apa ya. Apalagi kalau udah mendengar tangisan bayi tentunya ya perlu diperhatikan hal tersebut. Ya. Kemudian juga riwayat Bukhari dan Muslim Pak. Ya. Anas bin Malik menceritakan, ma shallaitu khalfa imamin qat. Aku tidak pernah sholat di belakang seorang imam pun yang akhaffa salatan wala atamma salatan minan nabi, yang lebih ringan sholatnya dan lebih sempurna sholatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi pernah saya sampaikan hadis ini juga sebenarnya kemarin itu Pak ya. Rasulullah itu paling ringan sholatnya, tapi ringannya Rasulullah tidak seperti kita. Tapi makanya saya bilang tadi itu balik kepada kebijaksanaan imam. Kondisi normalnya ya perlu diperhatikan juga, jangan pendek terus ya. Tapi ketika kondisinya memang menuntut, karena memang di belakangnya ada yang lemah, ada yang sudah sepuh, ya itu memang perlu diperhatikan. Karena Rasulullah pernah panjang, pernah pendek juga. Pas safar Rasulullah itu pendek Pak ya. Pas safar kan cuma pas subuh itu pernah membaca qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Atau dalam riwayat lainnya Rasulullah membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha dalam 2 rakaat itu. Rakaat pertama itu, rakaat kedua itu ya. Tapi ketika normal ya panjang memang Rasulullah Pak. Makanya imam yang punya kebijaksanaan hal itu, namanya juga pemimpin Pak ya. Imam jamaah ini kan kayak bentuk kecil kenegaraan ya. Negara, ada makmumnya, ada jamaahnya, ada imamnya gitu ya. Nah, Rasulullah begitu yang beliau lakukan. Jadi Rasulullah paling sempurna dan paling ringan sholatnya. Paling sempurna dan paling ringan sholat beliau. Sedangkan kalau sampai mengurangi hak sholat, ya Pak ya, ringan tapi hak sholatnya nggak ditunaikan, nggak ada tumak ninah di situ, cepat-cepat nggak jelas gitu. Nah itu nggak boleh Pak. Itu nggak boleh. Jadi ringan itu ringan dalam batasan bahwasanya di situ rukunnya itu sempurna. Rukunnya sempurna. Kalau pernah kita sampaikan tumak ninah itu batasannya sebacaan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbil a'la ya. Jadi lurus punggungnya terus berhenti sekadar bacaan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbil a'la itu batas minimalis itu Pak. Jadi nggak bisa kita belum sampai ruku sempurna kemudian naik lagi itu enggak. Itu nakrul ghurab itu yang Nabi menyuruh untuk mengulang sholatnya sampai 3 kali disuruh ulang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Pak. Orang sholat seperti itu. Jadi belum sempurna sujudnya udah naik lagi. Enggak, harus sempurna sujudnya berhenti dulu. Sekadar baca apa subhana rabbil a'la atau subhana rabbil azim kalau ruku itu. Jadi enggak bisa cepat seperti naklul ghurab ya, enggak seperti naklul ghurab. Nabi melakukan itu, ada seorang sahabat ya 3 kali Rasulullah mengulangnya Pak. Sholli fa innaka lam tusolli kata Rasulullah. Salat lagi kamu belum salat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis lainnya juga dikatakan Pak, la yanzurullahu ila salat ila man la yuqimu sulbahu fi ruku'ihi wa sujudihi. Allah tidak melihat, tidak menganggap salat orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku. Kita kemarin sudah menjelaskan batas ruku itu seperti apa. Minimalnya tangan di lutut, sunnahnya itu punggungnya lurus kan itu Pak. Sebelumnya kita bahas itu. Ya, itu harusnya meluruskan punggungnya dan sujudnya. Sujudnya tercecer Pak. Kepala ini 7 a'zam, 7 anggota badan, tangan, lutut, kedua kaki ditambah muka. Muka mencakup jidat dan hidung. Ya, yang paling wajib jidat ini. Kalau hidung masih diperbedakan oleh para ulama, tapi jidat disepakati wajib nempel. Hidung seharusnya juga nempel Pak. Ya, hidung seharusnya juga nempel. Karena sudah kita bahas masalah itu.
Tapi intinya imam itu ringannya dalam artian ringannya imam adalah ringan dalam batas yang sudah kita jelaskan. Jadi enggak cepat. Ya, jadi enggak cepat-cepat ya Pak. Ya, kita apalagi nanti pas Ramadan tarawih ya, tarawih santai saja, namanya juga tarawih Pak. Pada dasarnya tarawih itu kan karena ada berhenti istirahatnya itu. Nah, maka kita intinya tumakninahnya dijaga. Kadang-kadang tarawih itu kan beberapa tempat terlalu cepat, kemudian tumakninahnya hilang ya Pak ya. Kita baru Allahu Akbar ya, udah nyampe amin tuh orangnya. Terus kadang-kadang kita dapat di pas Ramadan. Malah dijadikan budaya itu yang tak masalah lagi. Kesalahan kok dijadikan budaya itu kurang tepat. Bukan kurang tepat ya Pak ya, nggak betul. Ya gitu dia standarnya Pak, standar untuk ini. Jadi para ulama bersepakat ya, sunnahnya untuk meringankan. Tapi ringannya itu harus itmam, sempurna, nggak ada kurang di situ. Nggak ada kurang. Ya. Kemudian di sini ada peringatan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada imam yang tidak memperhatikan kondisi jamaahnya. Diwanti-wanti sama Umar bin Khattab. Apa kata Umar? La tubaghidullaha ila ibadihi. Jangan sampai kalian, kata Umar kepada para imam, ya orang yang memimpin sholat itu jangan sampai kalian membuat para hamba itu benci kepada Allah. Para hamba, para manusia ini benci kepada Allah. Kenapa benci? Yutawil ahadukum solatahu, ya. Kalian, salah seorang di antara kalian memanjangkan solatnya hatta yasyukka ala man khalfahu. Kemudian yang di belakang kesulitan. Ya, jangan membuat orang-orang benci Allah, Pak ya. Ya harus memperhatikan. Memang bijaksana. Pemimpin itu kan memang harus bijaksana, Pak ya. Kan kalau orang dipanjangkan kadang-kadang orang ngutuk di belakang. Seperti kisahnya pernah kita sampaikan kisah Muaz itu ya, yang udah sholat bersama Rasulullah dengan Al-Baqarah. Kemudian dia pulang kepada kaumnya udah malam, Isya terakhir itu udah hampir tengah malam itu. Jam 10-an beliau pulang ya ditambah lagi dengan Al-Baqarah ya. Nah, kemudian ada yang memisahkan diri karena kelamaan ya Pak ya. Kemudian setelah itu di belakangnya bilang, ketika dilaporkan kepada Muaz, Muaz bilang munafik ya. Kemudian munafik kata Muaz diceritakan kepada orangnya marah ngadu kepada Rasulullah sampai cerita terakhir itu Pak. Intinya jangan sampai melahirkan fitnah ya. Kemudian yang berikutnya Pak, italatul imam fi rakaatil ula, memperpanjang rakaat pertama ya. Kemudian menunggu orang yang dirasa akan ikut. Jadi sunnahnya itu kita dalam sholat berjamaah Pak, memanjangkan rakaat pertama, kemudian menunggu kalau rasa-rasanya ada orang yang akan ingin nimbrung berjamaah itu. Makanya salah satu sunnah itu kan memanjangkan rakaat pertama itu Pak ya. Rasulullah memanjangkan sampai beliau enggak mendengar lagi suara kaki orang masuk. Ya, biar semuanya dapat rakaat pertama. Nah, sebagaimana nanti dipanjangkan, dilamakan juga salamnya kalau dirasa ada orang yang mau masuk biar dapat pahala berjamaah itu Pak. Gitu ya. Salam terakhir itu kan ada doa itu ya. Nah, itu salah satu sunnahnya lama di situ kan biar ada orang yang ya rasa-rasanya datang telat minimal dia dapat jamaah, nggak sholat sendirian. Jadi sunnahnya memperpanjang rakaat pertama ya. Agar dia mendapatkan pahala berjamaah sama bersama kita atau memanjangkan duduk terakhir ya agar orang yang telat tetap mendapatkan pahala berjamaah. Sunnahnya begitu. Ya. Berdasarkan hadis Abu Qatadah Pak. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kana yutawwil fil ula. Ya. Rasulullah itu kata Abu Qatadah memanjangkan rakaat pertama. Fazananna annahu yuridu bidzalika. Ya, kami menduga beliau melakukan itu ayyudrikan nasa rakaatan ula, agar orang-orang bisa mendapatkan rakaat pertama itu. Makanya enggak dipanjangkan. Pak ya. Dalam riwayat Ali, ya, Allahu a'lam derajat riwayatnya itu ya Rasulullah yang Ali suatu hari merangkap salat subuh, kemudian di hadapannya ada orang sepuh itu.
yang sepuh pakai tongkat, Ali nggak mau mendahului. Kemudian di sisi lain Rasulullah sedang ruku, ditahan rukunya sama malaikat Jibril itu. Ya. Rasulullah ditahan rukunya sama malaikat Jibril ya. Kemudian ketika ditanya kenapa rukunya lama ya Rasulullah, ya karena ditahan itu. Ya biar Ali nyusul ya, biar Ali nyusul. Biar bisa nyusul bersama mendapatkan pahala rakaat pertama. Baik, itu Pak. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Riwayat yang menceritakan tentang sholat zuhur yang pernah kita bahas sebelumnya itu. Yang Rasulullah kalau sholat zuhur itu, kalau Allahu Akbar, itu kalau ada seseorang yang pergi memisahkan diri kemudian berangkat ke kuburan, ke kuburan Baqi di Madinah itu Pak. Kemudian setelah itu pulang ke keluarganya, berwudu lagi, kemudian berangkat ke masjid, itu masih rakaat pertama Rasulullah SAW. Itu saking lamanya Rasulullah di rakaat pertama untuk menunggu orang yang seandainya terlambat ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya Pak, wajibnya mutaba'atil imam. Wajib mengikuti imam mutaba'ah dan enggak boleh berpacu, berlomba ya Pak. Salat itu kalau Syekh Utsaimin itu membagi 3 bentuknya Pak. Ada namanya musabaqah. Musabaqah itu ya kayak kita lomba lah. Antara imam dengan makmum itu Bu. Sesekali imam yang dahuluan, sesekali makmum yang duluan. Ya, kadang imam yang dahuluan, kadang makmum yang duluan. Nah, ini berpacu dia. Ini salatnya enggak sah ya makmumnya. Salat makmumnya enggak sah. Yang kedua itu mukhalafah namanya. Mukhalafah itu imam sudah i'tidal, makmumnya masih sibuk dengan Al-Fatihahnya misalnya. Atau imamnya sudah Assalamualaikum kiri kanan gitu ya, udah selesai. Ya, makmumnya masih sibuk dengan ya, tahiyatnya gitu. Itu terlalu jauh itu Pak, mukhalafah itu. Mukhalafah itu berbeda. Itu enggak apa gunanya kita berimam kalau kayak gitu. Sama kayak yang pertama tadi berpacu dengan imam, kita mau bertanding dengan imam atau mau jadi makmum toh. Yang kedua itu terlalu jauh jaraknya. Ya, imamnya sudah nyampe di mana, kitanya masih itu bukan mengikuti namanya Pak. Ya, melawan imam itu. Jauh jaraknya. Yang ketiga itu namanya musawah Pak. Musawah ini sama dia. Sama. Ya, ini ada 2 pandangan di kalangan para ulama, sebagian memakruhkan, sebagian itu mengatakan boleh-boleh saja. Jadi sama, persis sama gitu ya. Jadi pergerakannya imam ruku langsung ruku barengan sama imam itu. Sebagian itu memakruhkan. Ya. Sebenarnya kita yang diperintahkan yang keempat itu Pak, mutaba'ah. Mutaba'ah itu artinya ngikut imam. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu ada untuk diikuti ya Pak. Kan diikuti imam itu adanya. Makanya kita jangan enggak barengan, enggak duluan, enggak belakangan juga. Yang ikut barengan bersama imam itu. Imam ruku ya kita bergerak juga ruku. Imam bergerak i'tidal ya kita bergerak i'tidal juga. Ya, itu gunanya imam kan gitu. Nah, 4 itu Pak. Ya. Wajib itu hukumnya mengikuti imam dan haram berpacu dengan imam. Yang disepakati oleh para ulama Pak dalam masalah berpacu dengan imam itu, takbiratul ihram dan salam itu enggak boleh dahulu daripada imam. Itu sepakat para ulama itu. Sepakat batal sholatnya. Misalnya imam sholat Jumat Pak, kan rame biasanya. Belakang itu misalnya dia nyangka imamnya udah Allahu Akbar gitu. Ternyata imamnya belum Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar setelah dia, ya berarti dia harus ngulang lagi. Karena sholatnya nggak sah berarti. Ya nggak boleh dahuluan daripada imam. Ya jangan kita yang nunggu imam, Allahu Akbar duluan tuh imam baru nyusul kita ya jangan. Kita kan makmum gitu Pak ya. Sama salam juga nggak boleh. Salam jangan dahuluan kita salam daripada imam. Kita mau safar misalnya. Imamnya kelamaan tahiyatnya kita salam dahuluan ya jangan. Ya, jangan. Nggak boleh. Kita harus ngikut imam. Sepakat para ulama tentang batalnya hal itu. Sedangkan yang selain itu, yang dalam sholat itu para ulama berbeda pendapat. Ya, pada dasarnya kita mutaba'ah ngikut imam ya Pak. Imam ruku, kita ruku, i'tidal, kita i'tidal. Ya.
Kalau seandainya kita duluan, ya, memungkinkan balik, ya balik lagi. Pada dasarnya harusnya kita balik, gitu, Pak. Balik posisi semula sampai dalam posisi mengikut imam. Itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Dalam hadis ini, Pak, dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Ya. Imam itu ada untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, jangan berbeda dengan imam. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam takbir baru takbir kalian, kata Rasulullah. Wa idza raka'a farka'u, kalau dia ruku ya kalian ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamida, kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamida maka ucapkan rabbana walakal hamdu atau Allahumma rabbana lakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sujud ya sujud. Wa idza shalla qa'idan, kalau imamnya salat duduk, fasallu qu'udan ajma'un, maka semuanya salat duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya kan ngikut seperti itu ya, Pak. Nah, makanya idealnya imam itu ya memang harusnya berdiri. Kalau duduk ya berarti belakangnya duduk kalau berdasarkan riwayat ini. Memang ada beberapa pandangan di kalangan para ulama masalah itu. Tapi kalau menurut zahirun nafs itu berarti ya kalau imamnya duduk berarti makmumnya juga duduk di situ. Itu saking iktibanya kepada mutabaah kepada imam itu. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Dalam riwayat lain dari riwayat Ahmad juga dikatakan juga dikatakan serupa. Imam itu ada untuk diikuti. Ya. Kemudian dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma yakhsha ahadukum," apakah enggak takut salah seorang di antara kalian idza rafa'a ra'sahu qoblal imam, kalau dia mengangkat kepalanya lebih dahulu daripada imam, ayyuhawwilallahu, ya, Allah mengubah ra'sahu, kepalanya ra'sa himarin, ya. Allah merubah kepalanya dengan kepala himar. Ya. Au yuhawwilallahu suratahu suratal himar, atau wajahnya dirubah bentuk keledai. Ya, kepalanya bentuk keledai atau wajahnya bentuk keledai. Ada dua penafsiran para ulama ya. Pertama ini di akhirat kelak, Pak, berubah menjadi keledai ya, sebagai bentuk orang mendahului imam, atau memang secara maknawi ya dibuat ya. Keledai itu kan nggak bisa mikir, Pak. Contoh hewan paling bodoh dalam istilah Arab itu ya keledai itu, Pak. Antakal himar itu penghinaan. Ya. Kamu seperti keledai itu penghinaan kalau di Arab itu, Pak. Nah, jadi dirubah. Ini maknanya hakiki ya, terutama di akhirat kelak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Pak, ayyuhan nas, kata Rasulullah, wahai sekalian manusia, ya. Inni imamukum, aku imam kalian, fala tasbikuni birruku, jangan mendahuluiku di ruku, wala bis sujud, jangan juga sujud, wala bil qiyam, jangan juga ketika berdiri, wala bil qu'ud, jangan juga ketika duduk, wala bil insiraf, jangan juga ketika selesai. Jadi artinya nunggu imam dulu, Pak. Jadi gerakan kita itu ya tinggal menunggu ya gerakan imam. Jangan kita dahuluan daripada imam. Ya. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Ya. Imam mungkin perlu juga memperhatikan ya agar gerakannya jangan didahului sama makmum. Ya. Kan sebelumnya takbiratul ihram pernah kita jelaskan ya mana yang boleh. Pembacaannya itu bisa ya, gerakan dahulu Allah atau barengan Allahu Akbar. Itu ya tinggal memperhatikan itu saja. Ya, jangan sampai imam juga menyebabkan makmumnya ya ini, Pak, ya, kedahuluan dari dia mendahului imam itu juga perlu diperhatikan oleh imam. Gitu. Jangan sampai seperti itu. Imamnya masih jalasa istirahat, ya, makmumnya udah berdiri, itu perlu diperhatikan itu. Ya, imam harus bisa mengatur hal-hal seperti itu. Ya. Biar jangan jamaahnya mendahului mereka gitu ya. Dalam riwayat Barra bin Azib, Pak, diceritakan dahulu kata Barra bin Azib, kami sholat bersama Nabi. Fa idza qala sami'allahu liman hamida, kalau Nabi sudah i'tidal, itu para sahabat walam yahin ahaduna minna zahrahu, tidak ada seorang pun di antara kami itu membungkuk untuk sujud sampai jidatnya Rasulullah bertemu di lantai dulu. Jadi Rasulullah jidatnya udah Allahu Akbar sampai ke jidat, baru para sahabat lain bergerak gitu. Itu mutabaah maksudnya di situ. Ya. Jadi mutabaah salah satu gambarannya itu, Pak, ketika imam sami Allahu liman hamidah kan udah Rabbana walakal hamd atau
atau Allahumma rabbana lakal hamd, ya. Itu ketika sujud, maka para sahabat belum akan bergerak sampai Rasulullah nempel jidat beliau di sajadah atau di tempat di tanah sholat itu. Artinya begitu kira-kira gambaran mutaba'ah itu, Ibu, ya. Jadi nggak cepat juga daripada imam, ya, jangan dahulu kita daripada imam, jidat kita lebih dahulu daripada imam, ya. Tapi ya gambaran mutaba'ah itu seperti itu. Ya. Mutaba'ah itu artinya ngikut. Jangan juga mukhalafah terlalu jauh, imam sudah duduk di antara dua sujud baru kita turun ke bawah, itu juga nggak tepat. Sama juga hendaknya jangan. Sama juga hendaknya jangan. Gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Dan imam juga mungkin perlu memperhatikan gerakannya. Jangan gerakannya terlalu slow. Gitu juga, Pak, ya. Nah, sehingga jamaahnya terlalu cepat daripada imam. Itu juga perlu diperhatikan. Itu yang ke-6. Yang ke-7. Ya. In iqadul jama'ah biwahidin ma'al imam. Bahwasanya berjamaah itu hukumnya terjadinya jamaah, ya. Jamaah itu bisa dilakukan walaupun cuma dengan sendirian. Satu orang cukup untuk menemani kita menjadi makmum, ya Pak, ya. Maka sudah terjadi jamaah, ya. Walaupun yang menjadi salah satunya itu anak kecil, Pak. Kita sholat sama anak kita, ya. Walaupun belum balik, ya, itu tetap dianggap jamaah itu, Pak. Ya. Umur 7 tahun, 5 tahun, ya, intinya masih anak kecil lah. Tapi dia udah paham, udah mumayyiz lah, ya. Mumayyiz, yaitu kita bisa menjadi makmum. Au mimra'ah, atau istri. Ibu sama bapak jamaah di rumah itu secara hukum ya udah jamaah itu, Pak. Udah aja jamaah. Udah jamaah. Riwayat dari Ibnu Abbas, Pak. Kata Ibnu Abbas, suatu hari aku bitu inda khalati Maimunah, aku tidur bermalam di rumah bibiku Maimunah. Maimunah istrinya Nabi. Itu bibinya juga dari Ibnu Abbas. Maka Nabi yusalli bil laili. Ya, Nabi qiyamul lail, bangun di malam hari. Faqumtu usalli ma'ahu, aku salat bersamanya, kata Ibnu Abbas. Faqumtu am yasarihi, jadi pada awalnya Ibnu Abbas berdiri di bagian kiri, Pak. Bagian kiri, jadi anak kecil namanya, ya, tapi dia bagian kiri ngambilnya. Kemudian fa akhadha bi ra'si, Rasulullah megang kepalanya, ya, dalam sebagian mengatakan telinganya dipegang, gitu ya, Pak. Kemudian diputar ke kanan. Itu kan kalau kita berdiri berjamaah itu jangan di kiri, Pak, di kanan. Tapi kan nggak mungkin juga kita tarik telinga orang itu. Tapi Ibnu Abbas sama Rasulullah itu gitu, ditarik telinganya. Masih anak kecil, ya, Bu, ya, masih anak kecil. Masih anak kecil. Jadi ditarik telinganya. Itu menunjukkan kepada kita kalau imam bermakmum itu kan kanan, ya. Kalau laki-laki, kalau ibu di belakang itu. Nah, ada posisi kalau ibu sama bapak kan lurus, ya, Pak, ya. Satu depan, satu belakang. Tapi kalau anak laki-laki di samping kanan. Samping kanan. Samping kanan kalau berdua, sebagian mengatakan boleh sejajar, sebagian mundur ke belakang sebagai tanda prasyarat bahwasanya ada perbedaan antara imam dengan makmum. Ya, idealnya sih kalau menurut saya tetap harus ada jarak, ya, Pak, ya. Kenapa? Nanti ketika kita sholat itu kadang-kadang kalau setara kita, itu kadang-kadang maju yang makmum itu. Ya, makanya idealnya itu memang nggak ada dalil khusus di situ. Ya, dalil khususnya nggak ada. Ya, sebagian kayak Syekh bin Baz itu mengatakan boleh itu sejajar itu. Cuman kalau sejajar nanti pertama nggak ada bentuk perbedaan antara imam dengan makmum. Yang kedua kalau pas sholat itu bisa jadi maju yang ini. Nah, ini kan maju daripada imam kan nggak boleh aslinya. Makmum mana boleh maju daripada imam. Mendingan selamatnya itu ya mundur dikit aja. Sebagai pertama tanda bahwasanya kita berimam bermakmum di situ. Yang kedua menghindari maju ketika pas sholat itu terjadi. Ya, sebagian mengatakan boleh kok untuk sejajar, tapi idealnya kalau menurut saya itu agak mundur ke belakang lah sedikit. Gitu. Nggak ada dalil khusus di situ. Ya, nggak ada dalil khususnya. Nah, itu yang dilakukan Rasulullah. Jadi laki-laki tarik, Pak, Bu, ya. Nah, kiri tarik ke kanan karena anak kecil di situ, ya. Dan itu kayaknya sholat siapa? Sholat yang membuat Ibnu Abbas juga kapok ketika itu, Pak. Karena lama Rasulullah itu. Ya, Ibnu Abbas nyangkanya nyantai sholatnya sebentar, ya. Ternyata sholatnya Rasulullah lama, tuh. Sama kayak Huzaifah Ibnul Yaman itu. Huzaifah Ibnul Yaman lihat Rasulullah sholat di Masjid Nabawi ikut juga. Disangkanya Rasulullah sebentar.
baca Al-Baqarah Rasulullah, kata Muzaifah ibn al-Yaman, ini kayaknya 100 sujud ruku gitu. Ternyata udah selesai 100 belum ruku juga Rasulullah, Bu. Ini kayaknya selesai Al-Baqarah ruku, ternyata Al-Baqarah lewat juga lah. Lanjut surat berikutnya Ali Imran itu. Mengatakan Ali Imran kayaknya ruku. Nah, An-Nisa, Pak. Sudah itu kapok Muzaifah ibn al-Yaman, Bu, ya. Nah, karena memang Rasulullah itu kan lama ya kalau sholat itu, Bu, ya. Sampai tawar romat kodamahu itu, sampai kakinya bengkak. Rasulullah ditanya, kok gitu engkau sholat ya Rasulullah, kan dosamu sudah diampunkan gitu. Kata Rasulullah, afala akunu abdan syakuro, memang nggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur apa? Diampunkan dosanya. Rasulullah yang diampunkan dosanya seperti itu ya, Pak. Nah, kita mungkin kadang-kadang masih malas-malasan gitu. Kayaknya kita perlu juga kadang-kadang memaksa diri kita untuk qiyam itu, Pak, ya. Nah, ya biar kita juga mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan rahmat ya, insyaallah. Rahmat Allah Ta'ala, syafaat Nabi insyaallah. Kemudian Pak, Bu, sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ya. Dalil berikutnya dari riwayat Abu Sa'id dan Abu Hurairah ya. Mereka mengatakan Rasulullah bersabda, "Man istaiqadha minal laili", siapa yang bangun di malam hari, faiqadha ahlahu, kemudian membangunkan istrinya atau keluarganya, fa shallaya rak'ataini jami'an, kemudian mereka salat 2 rakaat bersama-sama, kutiba minaz zakirina katsiran wa zakirat. Maka 2 orang suami istri tadi, Bu, dijadikan sebagai orang yang ahli zikir. Itu kan menunjukkan bahwasanya suami istri kalau sholat sudah dianggap berjamaah itu. Ya, jadi dalam hadis itu dikatakan siapa yang bangun di malam hari kemudian dibangunkan istrinya, keluarganya, kemudian sholat keduanya ya 2 rakaat, maka keduanya dianggap menjadi ahli zikir. Ahli zikir kan dijanjikan surga itu, Pak. Ya. Artinya kan berarti sah, boleh, Bu, ya. Seorang istri dengan suami imam bermakmum. Artinya dianggap jamaahnya walaupun cuma 2 orang, suami dan istri. Ya. Kalau dengan perempuan lain ya hindari, Pak, ya. Nah, khawatir menimbulkan fitnah atau apa, itu sering ditanya mahasiswa biasanya itu. Ya, Ustaz gimana hukumnya kalau sholat jamaahnya perempuan seorang ya, dia imamnya yang belakang perempuan yang dia nggak kenal ya. Nah, menimbulkan hal-hal yang tuhmah atau tuduhan yang enggak ya hindari lah itu, Pak. Nah, hindari hal tersebut. Kalau istri sendiri dianggap berjamaah, Pak. Jelas itu dalilnya ya, Pak. Ini kan di sini aiqadha ahlahu, membangunkan istrinya ini ya. Jadi bukan membangunkan istri orang lain atau istri bukan istri orang lain ya, jangan lah, nauzubillah. Nah, intinya begitu, Pak, ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ya, bahwasanya ya seseorang masuk masjid, Pak. Dakhalal masjid. Rasulullah sudah sholat bersama para sahabatnya. Rasulullah sudah duduk, sudah sholat kayak kita sudah sholat maghrib. Kemudian masuk seseorang. Ya, seseorang ini belum berjamaah, Pak. Belum berjamaah. Ya. Kemudian mana dia tadi? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Man yatasaddaq ala hadza." Siapa yang mau bersedekah kepada orang ini, ya, bersedekah kepada orang ini. Kemudian sholat bersamanya. Maka seseorang dari sahabat, dalam riwayat lainnya dikatakan itu adalah Abu Bakar, itu langsung berdiri kemudian menemani orang tadi sholat. Jadi itu bisa, Pak, ya, kita bersedekah dengan cara seperti itu. Jadi misalnya kayak gini, kita lagi duduk-duduk ya, kemudian ada yang masuk ya, dia sholatnya daripada sendirian ya ditemani. Nah, menemani itu dia itu sedekah juga, Pak. Itu bisa menjadi imam, menjadi makmum, hukumnya sama saja itu. Kitanya yang jadi imam atau dianya yang jadi imam itu hukumnya sama. Kita sama-sama mendapatkan pahala di situ ya, mendapatkan pahala di situ. Nah, ya, itu caranya, Pak, salah satu bentuk bersedekah. Ini kan menunjukkan kepada kita bahwasanya 2 orang saja itu sudah sah untuk ya, sholat berjamaah ya. Kemudian At-Tirmizi berdalil dengan hadis ini bolehnya ya ayyusalliyal qaum jamaah fi masjid qad sallafihi. Ini juga menjadi dalil, Pak, ya, menjadi dalil bahwasanya kan sebagian ulama itu berpandangan kalau sudah ada sholat jamaah di satu masjid kayak kita di sini, itu sebagian ulama itu berpandangan nggak boleh ada jamaah kedua. Jamaah kedua itu maksudnya diulang lagi jamaahnya.
Tapi dengan dalil ini itu menunjukkan bahwasanya boleh ada jamaah berikutnya setelah jamaah utama tadi. Ya kayak ini Pak, kayak Imam Ahmad Ishaq bin Rahawai ya, itu mengatakan berpandangan seperti itu. Ya, berpandangan seperti itu. Sebagian Pak, termasuk Syekh Albani kayaknya itu berpandangan seperti itu. Kalau seandainya sudah ada jamaah, kemudian ya nggak boleh lagi jamaah. Ya. Jamaah satu tok. Tapi berdasarkan dalil tadi itu menunjukkan bolehnya ada jamaah setelah jamaah pertama utama boleh ada jamaah lagi. Yang nggak boleh itu apa Pak? Ini jamaah sini di orang jamaah lagi di situ. 2 jamaah dalam satu waktu. Ya. Itu jelas sepakat para ulama nggak bolehnya itu. Itu sering kita dapati pas orang ini Pak. Pas orang safar Bu ya. Sering safar itu, ya, nggak mau ikut berjamaah dengan orang yang mungkin saya lagi safar, kemudian bikin jamaah sendiri. Ini udah jamaah sendiri juga. Itu nggak boleh itu aslinya Pak. Sepakat para ulama nggak bolehnya. Ya kan nggak ada masalah orang yang safar ikut yang mukim. Ya. Orang yang safar misalnya dia mau menjamak qashar, mengqashar ya tinggal dia gabung. Imamnya mukim misalnya 3 rakaat, maghribnya berarti ikut 3 rakaat, nanti setelah itu langsung berdiri, tinggal qashar isyanya 2 rakaat, kan nggak ada masalah di situ sebenarnya. Ya, kadang-kadang karena ketidaktahuan mungkin ya, sehingga membuat jamaah, ini jamaah sendiri, ini jamaah sendiri, ini jamaah sendiri juga, itu sebenarnya dilarang oleh Rasul. Itu juga yang membuat sebagian para ulama itu mengatakan nggak boleh ada 2 jamaah setelah ada jamaah pertama tadi yang kita sampaikan itu. Ya, walaupun jumhur ulama mengatakan nggak ada masalah karena dalilnya tadi itu. Setelah Rasulullah sholat, Rasulullah memerintahkan bersedekah kepada yang datang itu kan jamaah kedua berarti. Yang nggak boleh itu jamaah dalam satu waktu di dua tempat Pak. Di 2 tempat. Kemudian Pak, yang berikutnya ya. Jawazu intiqamil imam makmuman ya. Bolehnya imam beralih menjadi makmum ya. Bolehnya imam beralih menjadi makmum. Imam beralih ya. Kalau tadi kan kita sholat biasanya itu ya, kayak sholatnya siapa tadi? Rasulullah dengan Ibnu Abbas awalnya sholatnya sendiri. Tiba-tiba menjadi imam karena Ibnu Abbas masuk di situ. Itu dalilnya Pak. Dalil bolehnya seseorang yang awalnya sholatnya niat sendirian, kemudian berubah menjadi imam. Dalilnya itu tuh. Dalilnya kisahnya Ibnu Abbas itu. Jadi kalau ada yang tanya, saya kan sholatnya tadi niatnya sendirian, tiba-tiba jadi imam gitu. Ya, dalilnya itu tadi Pak. Ya, tidak ada masalah di situ. Rasulullah yang awalnya sholat sendirian, tiba-tiba datang Ibnu Abbas berdiri di kanan, di kiri, langsung pindahkan ke kanan jadi makmumnya. Awalnya sendiri, niatnya sendirian menjadi imam sekarang. Si Ibnu Abbas menjadi makmum. Itu perubahan niat itu. Perubahannya nggak ada masalah seperti itu. Nah sekarang imam awalnya kemudian berubah menjadi makmum. Itu ada juga dasarnya. Dasarnya itu ceritanya siapa? Ceritanya Abu Bakar, Pak ya, Abu Bakar. Jadi suatu hari dalam riwayat Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, Pak, Rasulullah itu pergi ke Bani Amru bin Sa'ad. Ya, Bani Amru bin Sa'ad yang ketika itu Banu Amru bin Auf. Ketika itu mereka lagi bertikai. Bertikai hampir berkelahi, Pak. Rasulullah datang ke situ untuk mendamaikan. Saking lamanya mereka bermasalah untuk didamaikan, Rasulullah sampai telat datang ke Masjid Nabawi itu, Masjid Nabi. Kemudian udah lama ditunggu nggak datang-datang apa ya Rasulullah itu. Kemudian muazin berkata kepada Abu Bakar, "Atusolli bin nas fa ukim?" Ya, Anda mau sholat nggak memimpin orang-orang ini biar saya iqomah gitu. Kata Abu Bakar, ya udahlah gitu. Saya jadi imam. Kemudian Abu Bakar sedang sholat itu datanglah Rasulullah, Pak. Rasulullah datang, ya. Kemudian Rasulullah tuh niatnya ya udah pengen berdiri di tengah-tengah sama dengan shaf lainnya, ya. Bergabung dengan shaf, berdiri di shaf. Jadi nggak negur sama sekali. Cuman orang-orang ketika itu pada ini Pak, ini ya gitu. Pada bertepuk semua. Fasaffaqan nas. Ya. Pada ngasih isyarat gitu. Rasulullah ada. Kemudian Abu Bakar kan nggak melirik dalam sholatnya. Ya sholatnya konsentrasi. Cuman karena orang sedang berisik begitu, semuanya gini Pak. Semakin banyak orang yang berisik gitu. Ketika itu belum ada pengajarannya subhanallah itu. Ya.
Nanti hadisnya itu yang mengatakan subhanallah itu, menyuruh subhanallah. Tapi mereka dulu awalnya begitu, kasih isyarat begini semua. Ya. Karena saking banyaknya akhirnya Abu Bakar melirik emang. Dilihat sama Abu Bakar lagi sholat itu melirik. Nanti ada dalil itu membolehkan melirik karena memang butuh, Pak. Kalau melirik nggak butuh itu kan dianggap makruh ya. Tapi melirik benar ya. Dilihat sama Abu Bakar ternyata ada Rasulullah. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Rasulullah ngasih isyarat ke Abu Bakar ketika melirik itu, Bu. Melirik dalam sholat itu ketika memang dibutuhkan, Bu. Itu sangat dibutuhkan sekali, itu dibolehkan memang. Rasulullah mengatakan, ya diamlah di tempatmu itu. Jadi imam aja udah gitu. Cuman Abu Bakar nggak mau, Pak. Ya, kalau selama masih ada Rasul, siapa yang berani di depannya Rasulullah, kira-kira gitu ya. Gitu ya. Kalau selama ada Rasulullah, siapa yang berani menjadi imamnya Rasulullah? Abu Bakar pun mundur akhirnya, Bu, ya Pak. Akhirnya mundur. Ya, sampai di tengah shaf kemudian barulah maju Nabi itu. Nabi maju, Pak. Sampai selesai. Kemudian selesai baru ditanya sama Rasulullah, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ma mana'aka an tasbut iz amartuk?" Apa yang menghalangi engkau untuk tetap menjadi imam? Tadi saya sudah perintahkan, kata Abu Bakar, kata Rasulullah. Kata Abu Bakar, bagaimana Ibnu Abi Quhafah, maksudnya saya Abu Bakar. Nama beliau kan Ibnu Abi Quhafah nih. Anaknya Abu Quhafah. Bagaimana Abu Bakar akan sholat di hadapan Rasulullah gitu? Gak mungkin, Pak. Ya, maksudnya saya nggak segan lah di depan orang yang terbaik, Pak. Ya walaupun Rasulullah menyuruh Abu Bakar, tapi Abu Bakar nggak mau. Ada Rasulullah, ya Rasulullah jadi imam, kira-kira gitu. Nah, maka Rasulullah mengatakan kepada yang banyak sekarang, Mali ro'aitukum aksartum tasfik. Kenapa kalian ini bertepuk tangan banyak sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man nabahu syai'un fi salatihi", siapa yang terganggu misalnya ada melihat kesalahan dalam salatnya, fal yusab bih, maka bertasbihlah. Kita baca subhanallah itu, Pak ya. Nah, ini pengajarannya sejak ini. Sebelumnya mereka tuh gini-gini. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fal yusabbih fa innahu idza sabbaha, kalau dia bertasbih iltafata ilaihi, maka dia dilihat, wa inna ma tasfik lin nisa. Kalau tepuk ini gini kan perempuan ya, Bu ya. Nah, Ibu. Itu sebelumnya mereka bertepuk semua, Bu. Kemudian sejak itu diajarkan bacaan subhanallah kalau laki-laki, kalau perempuan dengan tasbih. Ini dari dalil ini, Pak, ada banyak pelajaran hukum di sini ya. Itu dijelaskan oleh Imam Syaukani, Pak. Pertama pelajarannya itu yang terkait tadi, imam bisa berubah menjadi makmum. Ya, boleh itu. Imam yang awalnya niatnya imam terus berubah menjadi makmum. Tapi kan itu Abu Bakar di hadapan Rasulullah, Pak. Pada dasarnya sih nggak apa-apa Abu Bakar sholat di situ. Cuman ketika berubahnya niat itu mereka boleh. Tadi makmum menjadi awalnya sendirian menjadi imam. Ya, sekarang dari makmum jadi imam menjadi makmum. Itu dalil pertama yang ada dalam hadis itu. Apa namanya? Istimbatul ahkam. Yang kedua, Pak, ya, bolehnya seseorang sholat setengah sholatnya imam, setengah sholatnya makmum gitu. Sebagaimana tadi itu, awalnya sendirian, kemudian setengahnya lagi menjadi imam. Itu boleh itu. Sebagaimana seseorang boleh setengahnya menjadi imam, kemudian setengahnya menjadi makmum. Ya, kondisi seperti itu tadi. Nah, kemudian bolehnya mengangkat tangan dalam sholat ketika doa dan pujian. Ini yang tadi ini kelupaan kita baca tadi. Jadi ketika Rasulullah Abu Bakar melihat Rasulullah ada di tengah shaf itu, Rasulullah Abu Bakar mengangkat tangannya alhamdulillah gitu. Kemudian mundur ke belakang. Nah, ini menunjukkan kepada kita bolehnya angkat tangan ketika sholat itu. Ya. Terutama kalau orang kunutan, Pak, yang bermazhab kunut misalnya atau yang biasa kunutan kan ada ngangkat tangan, itu menunjukkan dalilnya ini. Bahwasanya dia bolehnya ngangkat tangan itu. Kemudian yang berikutnya jawazul iltifat lil haja. Boleh kita melihat ya, Bu, melirik. Melirik itu sebenarnya nggak boleh, makruh secara hukum, nggak sampai batal tapi makruh. Melirik itu dianggap sebagai setan mencuri sholat kita. Ikhtilasun yakhtalisu syaiton min sholatil abdi. Setan mencuri sholatnya, kata kita, tiba-tiba kita ngelirik gini, Pak, nggak ada kebutuhan itu. Itu pasti pikiran kita nggak lagi dalam sholat itu. Ya. Cuman ketika dibutuhkan itu dibolehkan. Seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar tadi melihat Rasulullah karena banyak berisik, dilihat sama Abu Bakar, ternyata ada Rasulullah. Itu membolehkan di situ melirik karena memang butuh. Lirik karena memang
butuh itu. Sama kayak gini Pak, misalnya sini imam ya, ini makmum semua, imam salah misalnya, udah lagi apa misalnya kebelet ke toilet misalnya, atau kentut, kemudian mau keluar, nggak ada orang yang maju menjadi imam ya, terpaksa harus melihat dulu ada yang maju apa enggak. Nah, itu kemudian dia maju misalnya orang yang layak untuk jadi imam, itu boleh aja begitu. Yang penting melirik itu karena kebutuhan, jangan gara-gara nggak ada kebutuhan terus melirik, itu malah menjadi ikhtilas. Setan mencuri sholat kita. Kemudian jawazu mukhatabatil musalli bil isyarah. Boleh kita berbicara dengan orang yang sholat dengan cara isyarat itu Pak. Sama kayak kita mau menjadi imam itu Pak, dikasih gini toh. Dalilnya kan nggak ada itu. Itu dalilnya salah satunya itu isyarat itu. Rasulullah ngasih isyarat kepada Abu Bakar itu. Nah, ya, kan kita narik atau ngasih isyarat. Mukhotobahnya dengan cara seperti itu. Makanya ya, berbicaranya dengan cara isyarat. Sama orang kita tunjuk mundur ke belakang, itu isyaratkan dengan itu. Ya, kan nggak mungkin kita ngajak dia bicara juga Pak ya. Mundur ke belakang Pak, ya kan nggak mungkin. Mundur, tarik isyarat. Kasih isyarat yang ya, memungkinkan begitu. Kemudian yang berikutnya boleh memuji dan bersyukur ya alal wijaha fiddin selama terkait dengan agama. Ketika Rasulullah baca alhamdulillah Abu Bakar tadi, ketika Rasulullah terlihat. Kemudian bolehnya imamul mafdul lil fadil. Bolehnya imam orang yang ada orang terbaik di belakang Pak. Kemudian yang maju itu misalnya orang yang di bawah dia standarnya itu nggak ada masalah di situ. Seperti Abu Bakar menjadi imam Rasulullah itu boleh sebenarnya. Ya, jawazul imamil mafdul lil fadil. Boleh orang yang di bawah standarnya itu, ya, ada yang terbaik sebenarnya di belakang, kemudian imamnya yang mafdul itu nggak ada masalah sebenarnya. Selama dia nggak ada masalah secara bacaan itu. Ya. Seperti Abu Bakar dan Rasulullah itu. Sebenarnya kalau berdiri Rasulullah, Abu Bakar kan nggak ada masalah, cuman Abu Bakarnya nggak mau gitu ya. Itu menunjukkan dalilnya bolehnya imamul mafdul lil fadil. Bolehnya imam mafdul bagi orang yang fadil. Kemudian yang berikutnya Pak, jawazul amalil qalil fis shalah. Bolehnya melakukan gerakan yang sedikit dalam sholat. Gerakan yang sedikit yang diperlukan selama itu dianggap masih bagian dari sholat. Ini udah azan belum ya? Belum ya? Belum. Kemudian sedikit lagi Pak, idrakul imam. Ya, bagian terakhir kita ambil. Kalau kita mendapati imam Pak, sudah mendapati imam dalam kondisi tertentu, maka kita langsung takbiratul ihram kemudian mengikuti gerakan imam Pak. Kita langsung takbiratul ihram kemudian mengikuti gerakan imam. Jadi kita saya masuk telat imam dalam kondisi sujud, ya maka saya lakukan apa? Ya takbiratul ihram kemudian mengikuti gerakan imam. Sebagian mengatakan langsung mengikuti, tapi aslinya idealnya sebagaimana pandangan jumhur ulama ya kita takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar dulu, kemudian langsung mengikuti gerakan imam. Dan jangan ditunggu dalam artian kita nunggu dia selesai dahulu, jangan. Ya, jadi misalnya kita mendapati ruku, sujud misalnya. Sujud pertama, kemudian kita nyantai-nyantai dulu. Ya, jangan ya, langsung ngikuti ya. Nyantai-nyantai dulu, masih ada kesempatan gitu. Tunggu rakaat kedua sekalian, ya, itu logikanya anak kecil itu Pak. Kalau kita logikanya langsung aja, langsung gitu ya. Tandanya balik mereka itu kan tahu ruku itu. Masuk rakaat pertama mereka nunggu ruku, main-main dulu. Jangan nih, langsung itu yang kita lakukan. Nah, kemudian kalau kurang kita tambahkan gitu ya, dan kita lakukan. Nah, jadi idza ji'tum ila shalah kata Rasul, kalau kalian mendatangi salat wa nahnu sujudun, kami sujud, maka sujudlah. Ya. Sujud itu tidak dianggap sesuatu, tapi kita langsung mendapati sujud ya sujud, tapi sujud nggak dianggap satu rakaat. Tapi kita mendapatkan pahala ya bersama imam itu. Kalau ruku kan dianggap satu rakaat ya Pak ya. Ruku dianggap satu rakaat. Batasannya apa ya? Batasannya sampai imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah itu. Imam belum mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita masih mendapati ruku ya. Walaupun cuma sebentar ya, itu tetap dianggap satu rakaat. Batasannya apa ya? Bacaan sami Allahu liman hamidah itu. Kalau sami Allahu liman hamidah berarti udah gerakan itu Pak. Tapi kalau misalnya belum ya, selama kita mendapati ruku, masalah dianggap satu
1 rakaat. Itu yang kita perlu perhatikan, Pak. Ya. Kita perlu perhatikan. Intinya orang yang masbuk itu mengikuti apa yang diikuti oleh imam sampai bahkan duduk terakhir itu, Bu. Jamaah pertama tetap lebih baik daripada jamaah masbuk. Ya. Jadi walaupun kita rame-rame datang itu 3 orang gitu. Mungkin salah satu di antara kita ahli lah gitu ya, ahli Al-Qur'an ya. Tetap aja kita ngikuti imam pertama itu lebih afdol daripada kita membuat jamaah baru setelahnya itu. Jadi ngikut aja udah langsung. Jadi jamaah pertama itu tetap lebih baik, Bu. Jamaah pertama lebih baik daripada jamaah masbuk. Ya, jamaah pertama tetap lebih baik daripada jamaah masbuk. Maka apa yang kita lakukan ya? Dapat rakaat terakhir udah ikuti rakaat terakhir. Bahkan duduk terakhir udah ikuti imam itu, Pak. Ikuti imam itu yang kita lakukan. Dan itu yang terbaik itu. Nah, karena perintahnya adalah kalau imam apapun kalian dapati imam, wa idza ji'tum ilas shalah, ya. Kalau kalian mendatangi sholat, lakukan apa yang dilakukan imam. Wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Yang kalian dapati ikuti, yang kalian kurang ya tinggal disempurnakan. Kalau kita menambahkan 4 rakaat lagi karena enggak terhitung ya enggak ada masalah. Tapi pahala kan kita dapat pahala berjamaah utama itu gitu. Itu yang kita lakukan, Pak. Demikian Pak pembahasan kita Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita membaca sementara imam sudah baca surat, nah kita membaca Al-Fatihah itu gimana? Iya Pak, jadi bacaan Al-Fatihah itu memang ada 3 pandangan para ulama Pak. Kalau Ibnu Taimiyah ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan 3 pandangan para ulama di situ ya. Yang pertama yang mengatakan wujubul qiraah, wujubul qiraah itu artinya wajib baca dalam kondisi apapun, yaitu rata-rata pandangan dari mazhab Syafi'i itu ya. Pandangan kedua itu ya cukup mendengarkan bacaan imam karena ayat itu wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu itu kalau Al-Qur'an dibacakan dengarkan dan diam ya. La'allakum turhamun. Kemudian ada riwayat Ibnu Abbas lagi mengatakan ya yang menjelaskan riwayat lainnya itu qiraatul imam qiraatul ma'mum lahu. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Yang kedua itu mengatakan bahwasanya membaca tapi enggak sampai membaca lebih utama daripada enggak baca sama sekali. Itu pandangan yang menengahi di antara keduanya ya. Sebagian menengahi dengan cara itu Pak, adanya saktah diam imam sedikit ya, di antara ayat dan Al-Fatihah itu. Kalau seandainya imam diam di situ, maka untuk keluar dari perbedaan itu ya kita membaca diringankan bacaannya. Artinya lebih dicepatkan sedikit bacaannya sehingga kita bisa mendengarkan bacaan imam setelahnya. Ya, memang ada beberapa 2-3 pandangan malah sepertinya di situ Pak ya. Kalau saya sih idealnya keluar dari pandangan itu ya. Kalau kita masih sempat untuk membaca Al-Fatihah dengan dicepatkan, ya itu yang kita lakukan. Ya, itu yang kita lakukan. Kalau seandainya kita nggak sempat sama sekali, ya, maka bacaan imam itu sudah mewakili kita. Karena al-imamu dhaminun, imam itu penjamin untuk bacaan-bacaan kita sebenarnya, Pak. Kalau kita nggak sempat, misalnya kita ruku kan nggak sempat kita baca Al-Fatihah, Pak. Kalau kita mendapati ruku aja, tapi itu kan sudah terwakili sama imam. Cuman untuk keluar dari beberapa hadis sahih yang mengatakan bahwasanya gak ada sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Kemudian hadis Ibnu Abbas atau Abu Hurairah yang mengatakan itu. Ya ketika Rasulullah jadi imam, kemudian para sahabat di belakangnya berisik semua. Rasulullah mengatakan, kenapa kalian berisik di belakang saya? Kata Rasulullah. Ya, para sahabat mengatakan membaca gitu. Kata Rasulullah, taf'alu dzalika, jangan kalian lakukan itu kecuali dengan Al-Fatihah. Artinya Al-Fatihah dibaca ketika itu. Makanya untuk keluar dari pandangan itu, Pak, salah satunya adalah ya dengan kita membaca cepat setelah imam itu. Kemudian kita bersegera untuk mendengarkan bacaan imam yang tersisa itu. Ya, ideal ya, adabnya satu mendengarkan, mempercepat itu untuk mendengarkan bacaan dari imam tersebut gitu, Pak. Oke. Baik, Pak, kita cukupkan demikian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.